Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Masih tentang sukacita di dalam Tuhan. Ya, kita ingat ya, Rasul Paulus kepada jemaat Filipi berkata, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi aku katakan kepadamu, bersukacitalah. Jadi sukacita itu merupakan sesuatu yang khas Kristen, saudara. Nggak peduli ada aniaya, nggak peduli ada kesulitan, kesukaran, sukacita itu adalah satu terminologi yang khas Kristen, saudaraku. Nah, Anda, saya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus paham bahwa salah satu unsur dari kerajaan Allah adalah sukacita di dalam Roh Kudus. Joy in the Spirit. Nah, joy in the Holy Spirit itu merupakan salah satu unsur dari kerajaan Allah. Ketika Tuhan Yesus datang, dia memberitakan kerajaan Allah, kerajaan sorga. Dialah sang raja. Dan dia memberitakan setiap orang yang menerima Yesus sebagai raja, sebagai Tuhan, sebagai sang raja dalam kerajaan, maka dia akan beroleh kerajaan Allah. Mendapatkan Yesus, maka itu artinya mendapatkan kerajaan Allah. Ini ada ayat yang sangat terkenal, saudara, Matius 6 ayat 33, banyak saudara yang hafal. Saya bacakan, saudara ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini dalam konteks bangsa-bangsa yang mencari perkara-perkara yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang akan kami pakai, ya, pakaian, makanan, minuman, itu kan sesuatu yang diperjuangkan, diusahakan oleh manusia untuk mendapatkannya. Bekerja mendapatkan itu semua. Tapi Tuhan mengarahkan, kamu jangan risau tentang itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapamu yang di surga tahu apa yang engkau butuhkan, bahwa kamu membutuhkan, memerlukan itu semua. Jadi anak-anak Tuhan, ya pasti kita semua punya kebutuhan, saudaraku. Kalau saudara sedang dalam kebutuhan, ingat ayat ini. Bapa tahu, aku punya kebutuhan. Pasti dia akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah, tapi Tuhan menarik kita yang juga orang dunia kan. Saudara, kita kan manusia yang darah daging dan kita tinggal di dunia ya. Meskipun kita sudah jadi anak Tuhan. Dua kaki kita masih menapak di bumi ini. Nah, sementara kita memikirkan akan perkara-perkara kehidupan sehari-hari, Tuhan menarik kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi utamakan, seek ye first the kingdom of God. Carilah dahulu kerajaan Allah and its righteousness, dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Tuhan menjamin bahwa semua yang dicari oleh bangsa-bangsa itu urusan kecil, itu bonus. Nanti pasti akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudaraku, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan kerajaan Allah. Karena tema kita masih tentang joy atau sukacita. Nah, saudaraku, Roma 14 ayat 17, ini ayat yang terkenal. Ya, dikatakan di dalam Roma 14 ayat 17, ini kan definisi dari kerajaan Allah itu apa. Ya. Rasul Paulus katakan, ini ilham roh luar biasa ini ya. Dia katakan demikian, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Ada orang-orang yang menjadikan makanan dan minuman itu pleasure bagi mereka, atau kenikmatan bagi mereka. Memang Tuhan tidak melarang anak-anaknya untuk menikmati akan semua yang disediakan oleh Dia, berkat-berkat yang Dia sediakan. Tetapi nanti kita akan belajar, saudaraku, bahwa bukan itu yang menjadi sumber sukacita kita, sumber kenikmatan kita. Bukan itu.
itu hanya tambahan, saudara. Nah, gini, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, karena di atas Rasul Paulus sedang membahas tentang perdebatan umat Tuhan pada waktu itu tentang makanan dan minuman. Mana yang halal, mana yang haram gitu ya kira-kira ya, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak. Dia katakan kok ngurusi yang begitu sih. Kerajaan Allah itu bukan urusan makanan dan minuman. Tetapi ada 3 unsur, soal kebenaran, damai sejahtera, dan ini yang ketiga ini, saudara, sukacita oleh Roh Kudus. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, in the Holy Spirit. Jadi, saudara, di dalam kerajaan Allah, ketika saya mendapatkannya, yaitu dengan cara kita, di mana ada sang raja, disitulah ada kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah itu adalah suatu situasi di mana Tuhan Yesus menjadi raja. Ketika Tuhan Yesus jadi raja kita memuliakan, menghormati, dan meninggikan Dia, kita mencintai Dia, kita bergantung kepada Dia, maka di sana akan ada kebenaran, ada damai sejahtera. Saudara harus alami ini ya. Kebenaran, pembenaran yang menuntun pada kebenaran. Kemudian ada damai sejahtera, peace. Kegelisahan itu akan diangkat, ketakutan, kekhawatiran akan diangkat oleh Dia. Digantikan dengan damai sejahtera. Kemudian yang ketiga, ini jangan sampai lupa saudara, karena saya akan memberikan penekanan khusus pada yang ketiga. Apa saudara? Sukacita di dalam Roh Kudus. Fight for the joy. Fight for that kind of joy. Jadi saudara harus berjuang untuk mendapatkan kerajaan Allah, dan otomatis saudara akan mendapatkan akan sukacita itu. Sekarang kita akan cek diri kita, apakah aku benar-benar sudah menggenggam kerajaan Allah, mendapatkan kerajaan Allah itu? Apakah aku benar-benar sudah memperoleh kerajaan Allah itu? Caranya gimana? Sederhana, yaitu kalau Yesus menjadi raja, maka aku punya kerajaan Allah. Tapi kenyataannya harus ada kebenaran dalam hidupku, harus ada damai sejahtera dalam hidupku. Kalau nggak ada, something wrong, ada yang nggak beres, ada yang harus diluruskan. Diam dulu, tarik diri dulu, berdoa dulu, berseru pada Tuhan, Tuhan, mengapa nggak ada damai sejahtera? Mengapa nggak ada kebenaran dalam hidupku? Nah, saudaraku, ada Yesus, ada kebenaran, ada Yesus, ada sejahtera, karena Dia adalah Prince of Peace, ya kan? Tetapi yang ketiga, saudaraku, ini yang sering kali kita lupa, sukacita. Kita melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan, jadi anak Tuhan, aktivis, atau apapun. Adakah sukacita itu menetap? Itu sukacita di dalam Roh Kudus. Itu bukan sukacita dunia, saudaraku. Bukan sukacita ketika saudara mendapat berkat, saudara ya seperti apa itu? Ketika Petrus menjala ikan, nggak dapat semalam-malaman, nggak dapat, Tuhan bilang, tebarkan jalamu, tebarkan jala. Waduh, dapat banyak sekali. Ya pasti seneng kan gitu, yang namanya nelayan dapat ikan banyak. Tapi bukan itu. Itu berkat Tuhan, iya. Itu tambahan, iya. Kerajaan Allah adalah sukacita di dalam Roh. Itu seperti apa, saudaraku? Yohanes 15 ayat 11. Yohanes 15 ayat yang ke-11. Kata-kata dari Tuhan Yesus menarik, saudaraku.
semuanya itu kukatakan kepadamu. Tuhan berkata tentang apa? Tentang pokok anggur yang benar. Ayo lekat padaku, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan juga berbicara tentang tinggallah dalam kasihku. Turuti akan perintah-perintah Bapakku, perintahku, kata Tuhan. Kemudian tiba sampai ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, jadi semua tentang pokok anggur yang benar, tentang tinggal di dalam kasihnya dan sebagainya itu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Jadi Tuhan itu punya satu jenis sukacita, kebahagiaan. Kemarin kita sudah belajar, saudaraku, tentang di hadiratnya ada sukacita melimpah-limpah. Itu sukacita yang ada di hadirat Tuhan. Tuhan punya sukacita itu dan dia ingin share, membagikan akan jenis sukacita surgawi tersebut pada umatnya. Saudaraku, menikmati sukacita itu. Nah, kemudian dan sukacitamu menjadi penuh, fullness of joy. Jadi Tuhan punya sukacita, bukan sukacita karena yang lain-lain, tapi sukacita karena dari Dia. Dan itu Dia berikan. Nah, itu adalah sesuatu yang menurut saya sebuah anugerah, kasih karunia, saudaraku, yang kita nggak bisa usahakan. Usaha kita, perjuangan kita adalah mendekat kepada Dia, melekat pada Dia. Nanti sukacita itu akan mengalir otomatis. Paham, saudaraku ya? Jadi kita ini, ya, saya mendengarkan khotbahnya John Piper menarik sekali. Dia berkata, kalau kita bangun tidur, kita lihat jari kita bilang, hei telunjuk, kamu naik, dak. Telunjuk, kamu turun, dak. Naik, turun. Loh, kok bisa? Kita bisa merintahkan telunjuk ini naik, turun, gini ya, bangun tidur langsung. Tapi saudara enggak bisa bangun tidur, hei sukacita datang padaku, terus kita langsung merasakan sukacita. Enggak. Sukacita hanya kita dapatkan di hadiratnya, di hadapannya. Menghadap kepada Tuhan Yesus, tersungkur di bawah kakinya. Berkata, Tuhan, aku butuh Engkau, aku mengasihimu, aku membutuhkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita memenuhi. Nah, dia berjanji, semua ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku, ya my joy itu ya. Ini it's another kind of joy gitu ya. Itu ada di dalam kamu. Share, Tuhan membagikan. Saudara bisa bayangkan ya, Dia adalah Tuhan yang baik, Raja yang penuh dengan kemurahan dan luar biasa kebaikannya. Kita mendekat pada Dia, kemudian Tuhan membagikan. Ini sukacitaku, ini sukacita yang ada padaku, berikan padamu. Maka ketika kita menerima itu meluap, saudaraku. Luar biasa. Anda mungkin bertanya, rasanya kayak apa itu? Gitu ya Pak Theo, itu rasanya seperti apa? Saya sedikit bersaksi, saudaraku ya, tahun 95 saya pergi ke Toronto Blessing waktu itu. Saya nggak ngerti apa-apa, tapi hati saya tuh begitu rindu untuk mendapatkan akan lawatan Tuhan, lawatan Roh Kudus. Saya merasa saya butuh, tapi pengetahuan masih sangat minim waktu itu. Hanya ada gairah saja. Sampai di sana, saudaraku, saya melihat orang-orang tertawa. Ya saya ikut tertawa karena geli aja ngelihat orang kok ketawa, nular ketawanya. Tapi ketika hari terakhir, yaitu hari kelima, benar-benar Tuhan memberikan sukacita itu.
Pertama saya menangis dulu, saudara, sebelum tertawa ya, saya menangis dulu. Saya nangis, saya merasakan akan kasihnya, saya merasakan damai sejahtera yang begitu luar biasa, penuh, dan kemudian seperti membanjir akan sukacita itu keluar. Nah, itu baru bisa tertawa. Nah, saudaraku, sejak saat itu aliran air kehidupan itu luar biasa. Itu yang namanya sukacita di dalam Roh Kudus. Itu nggak hilang-hilang, saudara. Jadi itu sukacita yang bukan dari dunia ini. Nah, coba kita lihat ya, satu ayat yang ini kan soal Roh Kudus, saudara ya. Saya ingat ayat Yohanes pasal 7, coba air sumber hidup ya. Di puncak perayaan Pondok Daun itu Tuhan berkata, ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Ini dicatat, saudaraku. Ini sebuah peristiwa yang sangat penting untuk kita kenali. Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi Tuhan menyediakan. Tadi saya katakan membagi. Itu apa itu? Roh Kudus kan? Dan di dalam Roh Kudus itu ada sukacita. Nah, saya mau fokus pada sukacita. Kemudian ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, ya kita datang karena kita percaya perkataan Tuhan ya, bahwa di hadiratnya ada sukacita berlimpah-limpah, di hadiratnya ada bahagia selamanya, pleasure. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudaraku, ini aliran air hidupnya itu deras, kuat, deras mengalir, memancar gitu ya. Itu jenis sukacita yang seperti itu, yang Tuhan sebetulnya sediakan ketika Roh Kudus itu melawat kita. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saudaraku, jangan mau rugi, saudaraku. Jadi anak Tuhan jangan mau rugi. Ada berkat luar biasa yang Tuhan sediakan. Itulah sukacita di dalam Roh Kudus. Joy in the Holy Spirit. Dan Tuhan ingin kita nikmati. Haleluya. Sekali lagi kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami minta seperti janji-Mu. Kami mau minum dari Engkau, mereguk akan minuman surgawi daripada-Mu. Dan itulah yang akan membuat sukacita itu mengalir keluar, memancar keluar dari hidup kami. Bukan hanya sukacita, ada kebenaran dan ada damai sejahtera, tetapi kami mau bersukacita. Tuhan, kami mau jadi orang yang berjuang untuk memperoleh sukacita itu. Mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan ketika kami mendapatkannya, maka sukacita itu nyata adanya. Kami rindu bukan sekedar dengar firman, tapi kami ngalami. Kami ngalami. Sebab itu kami berdoa. Semua yang mendengar akan mengikuti akan suara gembala ini. Kami sepakat sehati berdoa. Karuniakan sukacita itu. Itu bukan sesuatu yang bisa kami perintahkan datang dan pergi. Tapi itu adalah kasih karunia-Mu. Dan Engkau yang sudah berfirman akan menggenapinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.